welcome back to English class with Mrs. Puji. Today we are going to learn about report text. Oke, hari ini kita akan belajar tentang report text. Do you know what is report text? Oke, apakah kamu tahu apa itu report text? Nah, report text, kalau kalian pernah belajar tentang descriptive text, descriptive text dan report text itu tidak jauh berbeda. Kalau descriptive text itu adalah bacaan yang mempelajari tentang sesuatu secara spesifik. Nah, kalau report text ini sebuah bacaan yang memberikan informasi terhadap sesuatu secara general. Oke, ini adalah definition of report text. Report text is a text with present information about something as it is. It is as a result of systematic observation and analysis. Jadi, report text adalah sebuah teks yang memberikan informasi tentang sesuatu seperti apa adanya. Ini adalah sebuah hasil dari observasi dan analisis yang sistematik. Nah, seperti yang dikatakan tadi, bahwa kalau kalian pernah belajar tentang descriptive text, ini tidak jauh berbeda dengan report text. Kalau descriptive text itu mempelajari tentang sesuatu secara spesifik. Nah, kalau report text adalah bacaan yang memberikan informasi terhadap sesuatu secara general dan hasil dari sebuah observasi atau analisis yang sistematis. Itu adalah report text. Berikutnya, in this chapter we will learn about social function or purpose, generic structure, language feature of a report text. Di bab ini kita akan mempelajari fungsi sosial atau tujuan dari report text, generic structure, dan language feature. Nah, untuk apa sih kita mempelajari report text? Ini adalah tujuannya. Social function or the purpose of a report text. The purpose of a report text is to present information about something general. The topic of a report text include natural phenomena, animals, objects, the planets, rocks, plants, countries of region, culture, transformation, and so on. Jadi, untuk apa kita mempelajari report text? Itu adalah memberikan informasi tentang sesuatu secara umum. Topik-topik dari teks report antara lain fenomena alam, binatang, benda-benda, planet, bebatuan, tanaman, wilayah, negara, budaya, transportasi, dan sebagainya. Nah, itu adalah tujuan kita mempelajari report text. Generic structure. Generic structure, apa sih generic structure? Generic structure ini adalah struktur generik yang ada dalam bacaan report text. Jadi di bacaan report text itu pertama ada title atau judul dari sebuah bacaan. A title of report text indicate the topic of the text. Jadi judul teks report itu menunjukkan topik yang akan dibahas dalam teks tersebut. Setelah judul, itu paragraf pertama berisi general classification atau klasifikasi umum. This part give the information about the subject being described. Bagian ini memberikan informasi tentang hal yang sedang dibahas. Setelah itu jadi setelah judul, paragraf pertama itu berisi general classification,
memberikan informasi tentang hal yang akan dibahas. Misalnya kita akan membahas binatang, ya. Ini misal binatang contohnya rhinoceros gitu ya. Nah, itu secara umum ya. Nah, paragraf berikutnya itu ada description. Apa itu description? Description is this part describe the object feature in detail in terms of part and their function, qualities, habit, and behavior. Jadi bagian ini menjelaskan karakteristik objek yang dibahas secara rinci, antara lain bagian-bagian dan fungsinya, kualitas, kebiasaan, dan sifat-sifatnya. Nah, ini adalah generic structure of report text. Yang pertama ada judul, berikutnya paragraf pertama berisi general classification, jadi mengklasifikasikan atau memberikan informasi terhadap objek yang akan dideskripsikan. Paragraf berikutnya itu adalah mendeskripsikan seperti apa objek itu secara detail. Itu adalah generic structure dari report text. Nah, berikutnya yaitu language feature, yaitu ciri-ciri kebahasaan yang dipakai dalam report text. Yang pertama menggunakan simple present tense. If the object still present, such as elephant, jasmine, gitu ya. Jadi menggunakan simple present tense ini jika objeknya itu masih ada, ya. Contohnya masih ada ya. Contohnya elephant masih hidup, ada gitu ya, ada di dunia ini. Juga jasmine, bunga melati ada. Nah, itu menggunakan simple present tense. Language feature yang berikutnya yaitu simple past tense. If the object in extinct such as dinosaurus, primordial man, etc. Nah, ini menggunakan simple past tense jika objeknya itu sudah tidak ada atau punah, seperti dinosaurus kan tidak ada. Nah, itu kita menggunakan simple past tense. Yang ketiga, menggunakan scientific language, bahasa ilmiah. For example, oxygen, hidrogen, nervous system, etc. Ya, contohnya ada oksigen, hidrogen, sistem saraf, dan sebagainya. Yang berikutnya, language feature of report text menggunakan passive voice. Nah, ini adalah perbedaan dari report text dan descriptive text. Report text describe something generally. Jadi menjelaskan sesuatu secara umum. Sedangkan descriptive text describe something specifically. Jadi menjelaskan sesuatu secara khusus atau secara spesifik. Ini contoh dari report text. Di sini ada elephant. Elephant adalah gajah secara umum, ya. Tapi kalau descriptive text itu lebih spesifik. Contohnya elephant in Bandung Zoo. Ya, jadi hanya bercerita gajah-gajah yang ada di kebun binatang. Sedangkan report text contohnya ada temple, lebih spesifik ada Borobudur Temple. School, ada Telkom School, ada misalnya Nusantara Junior High School. Jadi lebih spesifik. Itu adalah perbedaan antara report text dan descriptive text. Nah, ini ya. Berikutnya, nah, ini adalah contoh bacaan dari report text. Oke, ini contohnya adalah jasmine ya. Jasmine adalah bunga melati. Jasmine is a very famous flower. People around the world know this flower because of its unique fragrance. Jasmine mostly live in the tropical and warm area. Jasmine shrubs reach a height
of 11 to 15 feet and grow approximately 13 to 24 inches per year. Jasmine leaves are either evergreen or deciduous. A jasmine leaf is a rain opposite its most specific. The leaf shape is simple, trifoliate and pinnate with 5 to 9 leaves. It's up to 2.5 inches long. Most jasmine species bear white flowers, which are about 1 inch in size. Jasmine flower oil is used in high-grade perfume or cosmetic, such as cream, oil, soap, and shampoos. The two types of jasmine which are used for oil production are the Jasminium grandiflorum and Jasmine of Nil. The nectar of the fragrant flower of Caroline Jasminium and Gelsemium sespersius is poisonous, although its dried roots are used as a sedative in medical preparation. Nah, ini adalah jasmine, bunga melati. Di paragraf pertama, bunga melati adalah bunga yang sangat terkenal. Orang di seluruh dunia, people around the world know this flower because of its unique form. Jadi orang-orang di seluruh dunia itu mengenal bunga ini karena aromanya sangat unik, ya. Jasmine mostly live in tropical and warm area. Jadi melati ini kebanyakan hidup di daerah tropis dan di area yang hangat. Ya. Berikutnya paragraf kedua. Semak melati itu mencapai ketinggian 11 hingga 15 kaki dan tumbuh sekitar 13 sampai 24 inci per tahun. Daun melati selalu hijau dan gugur. Daun melati diatur berlawanan di sebagian besar spesiesnya. Bentuk daunnya sederhana, trifoliate atau menyirip, gitu ya, dengan 5-9 helai daun, masing-masing sepanjang 2,5 inci. Sebagian besar spesies melati memiliki bunga berwarna putih berukuran sekitar 1 inci. Itu ya, paragraf yang kedua. Itu adalah termasuk description. Nah, paragraf 3 juga description. Ini ya, paragraf 3. Minyak bunga melati digunakan untuk parfum dan kosmetik bermutu tinggi seperti krim, minyak, sabun, dan sampo. Dua jenis melati yang dimanfaatkan untuk produksi minyak adalah Jasminium grandiflorum dan Jasminium of Vinyl. Nektar bunga harum Caroline Jasminium dan Gelsemium sempervirens itu beracun ya, poisonous, itu beracun. Although is dried root ya, meskipun akarnya yang dikeringkan itu digunakan sebagai obat penenang dalam sediaan obat. Nah, itu adalah contoh, ini jasmine adalah contoh bacaan dari Ripotek. Sekarang kalian bisa berlatih menjawab pertanyaan ini. Oke. Number 1. What is the purpose of the writing the text? Jadi, apa sih tujuan dari dari bacaan Ripotek? Nah, ini adalah intinya itu kita tujuan tadi ya. Social function atau purpose adalah kata kuncinya adalah ada general ya, secara umum. Jadi isinya oke, betul ya, isinya yang D.
To inform the reader about jasmine in general. Jadi memberikan informasi kepada pembaca tentang bunga melati secara umum ya. Kata kuncinya ada general. Berikutnya pertanyaan yang kedua. Which paragraph tells you about function of jasmine? Ya. Yang mana paragraf yang menceritakan fungsi dari jasmine? Paragraf 1, 2, 3 atau 1 dan 2. Fungsi dari jasmine ini ya. Oke. Ya. Tadi fungsi dari jasmine ya paragraf 3 yang C ya, karena minyak bunga melati digunakan dalam parfum and kosmetik dan kosmetik bermutu tinggi. Nah, itu adalah fungsi dari bunga jasmine, bisa digunakan untuk bermacam ya, bisa untuk pengobatan dan juga kosmetik. Berikutnya nomor 3, number 3. The second paragraph tell us. Nah, paragraf kedua itu bercerita tentang apa? Yang A, a way jasmine plant grow, ya, cara bunga melati itu tumbuh, atau species of jasmine plant, atau function of jasmine plant, atau description of jasmine plant. Nah, kembali lagi ke generic structure ya. Jadi generic structure dari report text yaitu yang pertama adalah title, general classification, dan descriptive. Oke ya. Jadi paragraf yang kedua adalah berisi description, berarti yang D. Oke ya. Terus berikutnya yang nomor 4, number 4, what kind of jasmine is used as a sedative in medical preparation? Jadi bunga melati macam apa yang digunakan untuk obat penenang? Nah, kita bisa kembali ke bacaan yang tadi ya. Apakah Jasminium grandiflorum, atau Jasminium officinale, atau common jasmine, atau Caroline jasmine? Oke, yes ya. Jadi yang betul adalah Caroline jasmine ya. Itu dia. Karena di paragraf 3 itu disebutkan di sini bahwa Caroline jasminium and gelsemium itu beracun ya, meskipun akar yang dikeringkan itu digunakan sebagai obat penenang ya dalam persediaan obat. Oke. Selesai sudah ya, kita bahas tentang report text dan contoh soalnya.